Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Anissa Putri, SPD. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Di waktu yang baik ini, izinkan saya untuk menampilkan aksi nyata Modul 1.4 Sesi Berbagi Pemahaman dan Pengalaman Budaya Positif. Sesi berbagi pemahaman dan pengalaman ini saya lakukan kepada seluruh Dewan Guru dan Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Kuaren, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kuaren, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kuaren. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, kesempatan dan nikmat pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2024, untuk bisa desiminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Arum Anissa Putri SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten dengan tema Sesi Berbagi Pemahaman dan Pengalaman Budaya Positif. Acara selanjutnya akan kami bacakan susunan acara yang telah ada. Acara pertama, pembukaan yang tadi sudah kita buka. Acara kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kuaren, Ibu Hermu Widati SPD. Acara yang ketiga, inti. Acara yang keempat, lain-lain. Dan acara yang kelima, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama agar sesi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Arum Anissa Putri SPD berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Kami lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kuaren, Ibu Hermu Widati. Tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru SDN 2 Kuaren yang saya hormati, di acara sesi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Ibu Arum Anissa Putri SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan sesi diseminasi oleh dari Ibu Arum. Ya. Salam salawat serta keberkahan semoga tercurahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman kita dapat mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu Guru, saya sangat bersyukur di saat ini, di kesempatan ini, Bu Arum mengadakan sesi berbagi atau diseminasi untuk ilmu baru yang didapat dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Semoga setelah adanya diseminasi ini, semua guru SDN 2 Kuaren mendapat inspirasi, inovasi, dan referensi baru untuk menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif di kelas masing-masing.
saya berharap juga semoga Ibu Arum bisa melanjutkan kegiatan PGP atau pendidikan guru penggerak sampai selesai dan mendapat gelar guru penggerak. Ya, tidak hanya guru penggerak saja, semoga menjadi guru yang sukses, profesional, serta setiap hari ini yang diharapkan bahwa guru selalu dinanti-nantikan oleh muridnya. Begitu, mungkin sambutan yang bisa saya sampaikan itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan yang begitu indah untuk kelanjutan Ibu Arum Anissa melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bisa ditindaklanjuti di SD Negeri 2 Kuaren. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu inti. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Arum Anissa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sesi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negeri 2 Kuaren. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pada siang hari ini izinkanlah saya untuk sedikit sharing mengenai ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Nah, untuk sesi sharing ini saya namai sesi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Next, Pak Rizky. Ya, ini sebenarnya untuk perkenalan saja Bapak Ibu Guru. Nama saya Arum Anissa Putri. Saya bertugas di SD Negeri 2 Kuaren, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Nah, dalam konsep inti budaya positif ini ada 6 topik atau 6 konsep inti yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, mari kita bahas mengenai disiplin positif. Disiplin itu biasanya berkaitan dengan hukuman, berkaitan dengan paksaan, berkaitan dengan ketidaknyamanan. Namun sebenarnya disiplin itu jauh dari kata-kata yang tadi sudah saya sebutkan. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang berarti murid bisa belajar untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Melalui disiplin positif, kita sebagai guru harus berusaha untuk menanamkan motivasi internal pada diri murid supaya murid itu disiplin sehingga mereka bisa tumbuh menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, nilai-nilai yang dipercaya dalam pendidikan di Indonesia itu dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, bisakah disebutkan apa saja profil pelajar Pancasila itu? Monggo Bu, satu saja tidak apa-apa. Disebutkan profil pelajar Pancasila. Hidup mandiri. Mandiri. Monggo Pak Agus. Bernalar kritis, Betul sekali, bernalar kritis.
bergotong royong, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, berkebinekaan global. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagunya ya Bapak Ibu guru, profil pelajar Pancasila. Mari kita nyanyikan dengan lagu Becak. Oke Bapak Ibu guru. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong dan bernalar kritis. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. Mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong dan bernalar kritis. Ya, jadi melalui disiplin positif ini kita sebagai guru harus mampu menanamkan motivasi internal sehingga murid bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang kuat. Pun Pak Rizky, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada 3 teori motivasi. Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-hari, kita itu memiliki 3 motivasi. Menurut Mr. Dian Gosen, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sebelumnya saya tanya dulu Bapak Ibu, apakah ketika Bapak Ibu naik sepeda motor, Bapak Ibu menggunakan helm? iya, Iya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu itu menggunakan helm? nggak kena mukmen, Oh, kena mokmen, Fikri. atau tilang dari polisi. Untuk menghindari ketidaknyamanan yaitu berupa tilang dari polisi. Kalau Pak Agung, Mas Agung, Pak Agung, jaga kepala. Gumela, kira-kira pakai helm buat apa? Biar aman, fokus watun. Mematuhi aturan lalu lintas Pak Rizky. Iya, selamat sampai tujuan. Menurut Dian Gosen itu, kalau yang untuk menghindari mokmen atau tilang dari Pak Polisi itu adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Adakah di sini yang memakai helm supaya bisa jadi duta anti kecelakaan atau duta helm nasional? Nah, itu tidak ada. Nah, itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu guru yang tadi menjawab untuk melindungi kepala supaya selamat, nah itu sebenarnya motivasi dari dalam diri, motivasi internal supaya selama perjalanan saya itu selamat. Begitu juga dalam mendidik anak-anak Bapak Ibu guru, kita itu tidak boleh menggunakan hukuman, tidak boleh menggunakan penghargaan. Kita harus memunculkan disiplin positif dari dalam diri murid supaya saya mau datang ke sekolah karena saya mau meraih cita-cita, karena saya mau belajar, bukan karena nanti mesti saya kalau nggak berangkat dihukum sama Bu Arum. Nanti kalau saya berangkat saya dapat stiker bintang dari Bu Grace, seumpamanya seperti itu. Nah, tugas kita adalah untuk mendidik murid-murid untuk memiliki motivasi yang ketiga. Lanjut Pak Rizky. Nah, motivasi yang pertama dan kedua yaitu hukuman dan penghargaan itu disebut motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan menghargai diri sendiri itu disebut motivasi internal.
Lanjut, Pak Rizky. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu menumbuhkan murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi hukuman atau penghargaan itu tidak akan mempengaruhi mereka. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Seperti itu. Nah, kita lanjut tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, biasanya seseorang itu akan melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Mr. William Glaser, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Saya pause sebentar ya. Masih nomor 5 baru dasar manusia kan. Minta Tak kasih value enggak? Nah, Mari kita lanjut lagi. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang paling utama. Murid kita itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bahkan untuk orang dewasa kebutuhan reproduksi itu juga merupakan kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, ikut kerjasama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, ingin dihargai, harga dirinya tinggi, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya adalah kebebasan. Murid-murid kita memiliki kebutuhan dasar bebas, kebebasan. Mereka ingin mencoba hal baru, mereka ingin mandiri. Yang terakhir adalah kesenangan. Terlebih di sekolah dasar, kebutuhan dasar kesenangan ini sering kita lihat. Anak-anak banyak yang ketika kita berikan materi pelajaran justru malah bermain, tertawa, terbahak-bahak, atau justru malah jahil dengan temannya. Nah, ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, biasanya murid akan melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Lalu, bagaimana kita sebagai guru untuk menyelesaikan tindakan-tindakan itu? Yang pertama ada namanya hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu perbedaan ketiganya. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba langsung diberikan. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati. Nah, kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan. Murid belajar mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian kalau hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sudah diketahui melalui peraturan sebelumnya. Lalu bersifat satu arah. Kemudian dapat berupa hukuman fisik, verbal, atau juga psikis. Lalu kalau konsekuensi itu sifatnya sikap guru memonitor murid. Coba Bapak Ibu guru, kalau saya bilang seperti ini. Aku, baju kamu keluar, push up, termasuk apa? Hukuman, betul. Selanjutnya,
Mutiara, kamu sudah tahu kan kalau tidak memakai topi kamu harus membeli di koperasi. Konsekuensi. Selanjutnya, Rasya, kenapa kamu tidak masuk sekolah? Bisakah kamu ceritakan kepada ibu alasanmu tidak masuk sekolah? Restitusi. Betul sekali seperti itu Bapak Ibu Guru. Kira-kira dari ketiga langkah ini, langkah apa yang paling tepat untuk kita ambil? Apa? Restitusi, konsekuensi, konsekuensi. Mari kita bahas untuk langkah selanjutnya. Ya. 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, ini untuk guru dengan tipe penghukum, biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, hukuman ternyata itu tidak hanya berupa hukuman fisik, tapi juga bisa hukuman verbal atau kata-kata. Hasilnya nanti itu murid ketika kita beri hukuman itu ternyata akan menjadi marah, dendam, atau bersikap agresif. Seperti yang kita lihat di berita-berita itu, ada guru SMK yang dikeroyok, dibunuh ya Bu ya sama muridnya. Itu salah satunya karena murid tersebut itu marah, dendam karena gurunya itu menghukum dia ketika pelajaran seperti itu. Iya, selanjutnya. Nah, selanjutnya guru dengan tipe pembuat merasa bersalah. Biasanya guru ini akan membuat situasi menjadi hening, kemudian akan membuat murid menjadi gagal, merasa bersalah, terus muridnya tidak merasa nyaman. Hal ini sama seperti guru tipe penghukum tadi, iya. Jika guru tipe penghukum itu muridnya bisa langsung meledak emosinya, maka guru dengan pembuat merasa bersalah ini murid akan memendam emosinya sendiri. Nanti jika sudah terlalu sering dibuat menjadi bersalah lama-lama, murid tersebut meledak amarahnya dan dendam dengan gurunya, bisa menyakiti gurunya atau menyakiti orang yang membuat dia merasa bersalah. Nah, betul sekali Bu Nani. Contoh kalimatnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Coba bayangkan perasaan orang tuamu jika tahu kalau perilaku kamu di sekolah seperti ini. Murid jadi akan merasa saya bersalah, saya gagal, saya tidak mampu, saya bodoh, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ini posisi teman. Guru biasanya dengan posisi teman itu memiliki hubungan yang baik, harmonis, kemudian disayang oleh muridnya, kemudian akrab dengan muridnya. Tapi ternyata posisi teman ini memiliki dampak negatif Bapak Ibu. Salah satunya muridnya jadi manja, jadi ketergantungan. Nah, bahasa tubuh dari guru dengan posisi teman itu biasanya ramah, ketika menasihati senyum-senyum, banyak humornya, banyak jenakannya, seperti itu. Contohnya ini ya, dengan ekspresi ketika mungkin ada murid yang tidak mengerjakan PR. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bantu mengerjakan PR-nya. Kemudian, ayo bantu Bapak, demi Bapak loh, dikerjain ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi murid tidak ada rasa lebih menganggap teman, tidak menganggap sebagai orang tua kedua di sekolah, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini untuk posisi pemantau. Menurut saya posisi pemantau itu mendekati ideal. Karena dengan posisi pemantau itu guru memantau berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang disepakati. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal.
tidak tertawa-tawa, tidak guyonan. Argo, kamu tahu konsekuensi dari perbuatanmu? Anis, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tina, kamu tahu kalau apa yang kamu lakukan itu salah? Seperti itu. Setelah itu, murid jadi memahami konsekuensi karena telah melanggar aturan. Terlebih, murid jadi lebih menghargai guru karena guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak terlalu galak, tidak terlalu jenaka, tetapi pas seperti itu. Namun dalam posisi pemantau ini, murid kurang diajak untuk menyelesaikan persoalannya. Guru masih memberikan jalan, memberikan arahan seperti itu. Nah, kita lihat posisi selanjutnya. Monggo Pak Rizky. Nah, posisi selanjutnya ini adalah posisi yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Dalam posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu dengan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Hal yang bisa dilakukan yaitu mengajak diskusi dan melakukan restitusi. Murid diajak menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Jadi bukan guru yang meminta kamu tidak membawa topi, silahkan cari di koperasi untuk membeli topi seperti itu. Tapi guru mengajak diskusi, membimbing, menuntun murid supaya dia bisa mencari solusi atas permasalahannya yang dialami. Nah, pada posisi manajer ini sebaiknya guru tulus, tidak marah, tidak berkaca pinggang, dan tidak menyalahkan, serta tidak bersenda gurau atau menempatkan posisi sebagai teman murid. Ya, betul. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid terlambat datang ke sekolah. Dari penghukum Bapak Ibu bisa dipraktikkan posisi berdiri baca kok ini yuk. Ini dibaca saja. Ya melontar nadanya tinggi. Enggak apa nanti ganti ya. Pak Rizky, monggo. Ya, ini Pak Rizky akan mempraktikkan guru dengan posisi kontrol penghukum. Kamu selalu saja terlambat. Awas ya kalau terlambat. Patuhi peraturan saya. Push up sekarang. Ya. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Betul seperti yang Pak Rizky disampaikan. Ya, betul sekali. Sudah habis ya? Ya, seperti Pak Rizky betul. Sambil menunjuk-nunjuk, sambil melotot, nadanya tinggi. Selanjutnya Pak Rizky, pembuat merasa bersalah. Monggo Pak Agung. Bapak ya Bapak. Ini nangis karena dibuat merasa bersalah sama Pak gurunya. Saya nggak apa-apa Mbak. Oh ya, silakan Bu Grace. Ya. Ya, nanti diganti Ibu. Ini mengekspresikan kan? Ya, silakan. Ibu kecewa sekali sama kamu karena hari ini kamu terlambat ke sekolah. Coba kalau kamu tiap hari tidak mengerjakan PR, apa orang tuamu tidak kecewa denganmu besok? Seperti itu membuat murid jadi gagal, murid jadi takut, murid jadi kecewa. Betul sekali. Nangis akhirnya. Selanjutnya yaitu tipe posisi kontrol teman ya Pak. Teman. Iya, ya teman buku, semoga buku. Bapak, nanti dapat semua 5.
Ya sudah, tidak apa-apa terlambat. Tapi besok kamu berangkat waktu harus disiplin. Demi apa? Demi diri sendiri. Karena waktu adalah tidak akan berbalik lagi pada kamu. Terima kasih sekali, tepuk tangan. Ya, betul. Selanjutnya, ini yang tipe pemantau. Monggo, sinten? Pak Agung. Pak Agung, Bang. Ini cuma Enak harus gantian dong. biar ada. Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu konsekuensi dari tindakanmu? Terima kasih Pak Rizky. Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu konsekuensi dari tindakanmu? Selanjutnya ini adalah posisi manajer. Monggo Pak Agung. Manajer ini posisi paling terbaik, posisi paling ideal. Ya, enggak apa-apa. Ya, ya. Nanti Bu Kris maju aja. Ah, ini sambil. Nah, ini baca doang. Baca terus. Sini Bu Grace maju ke depan, enggak apa-apa. Iya. Nih Bu Grace baca lagi, silakan sebagai posisi manajer, posisi paling ideal sebagai seorang guru. Silakan. Makasih ya Bu. Mbak, apa kamu tahu kesalahanmu hari ini? Ya Bu, saya tahu kesalahan kamu hari ini. Terus, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai dengan peraturan sekolahan atau kelas kita enggak? Ya Bu, saya melanggar. Nah, kira-kira di aturan itu salah nomor berapa? Nomor 2. Ya, konsekuensinya apa Mbak kira-kira kalau kita melanggar kesalahan yang telah kamu buat itu? Saya mengerjakan PR lagi Bu, diulang 1 kali. Ya udah. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama yang sudah kita sepakati kemarin, jadi tugas itu dikerjakan kembali dan dimintakan tanda tangan orang tua sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama di kelas. Terima kasih Bu Christine, super sekali, luar biasa. Betul sekali, contoh posisi ideal kita sebagai guru adalah posisi manajer. Selanjutnya Pak Rizky. Ya, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu penting dimiliki setiap kelas karena sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sekolah atau di kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, bersifat universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak terlalu banyak, cukup 3-7 poin saja supaya mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah contoh aksi nyata saya ketika mengerjakan pelatihan mandiri di PMM. Bapak Ibu bisa meng-ATM dari apa yang saya lakukan. Ini sudah saya upload di PMM dan sudah mendapatkan validasi. Lanjut. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Saya mengajak anak-anak untuk membuat forum diskusi. Ayo, kira-kira keyakinan kelas kita yang mau kita buat itu apa? Jadi tidak satu pihak hanya dari saya. Ada curah pendapat, Bu, kelasnya itu anaknya sering gini. Jadi sebaiknya keyakinan kelasnya begini, Bu. Selanjutnya, kalau sudah, anak-anak saya minta untuk maju ke depan untuk merumuskan keyakinan yang sudah mereka buat. Ini akan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu membuat di kertas pleno, kemudian anak-anak maju satu-satu menggunakan sticky note itu, Bu. Tapi ini saya menggunakan versi yang sederhana. Kemudian setelah maju per kelompok itu, kemudian kita tinjau ulang nih,
yo dari anak kelompok ini yang sama apa saja, seperti itu. Lanjut Pak Rizky. Lah terus kemudian kita buat pernyataan, dan setelah sudah itu semua murid beserta guru menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah, keyakinan kelas itu dipajang di dalam kelas supaya murid-murid setiap hari bisa melihat, ini loh keyakinan kelas 5, ini loh keyakinan kelas 4. Nah, ini hasilnya. Punya saya hanya 4, Bapak Ibu guru. Yang pertama, menghormati guru. Sudah mulai dari kalau gurunya menerangkan ya mendengarkan, guru memanggil, guru nimbali ya datang, seperti itu. Yang kedua menghargai teman, sudah meliputi rukun, tidak berkelahi, tidak membuli teman, berkata, berbuat yang baik sama teman. Yang ketiga, belajar dengan baik, itu sudah meliputi kalau ada tugas dikumpulkan tepat waktu, ada PR dikerjakan, Bu Guru menerangkan juga mendengarkan, seperti itu. Dan yang keempat adalah tertib. Ya, mari kita lanjutkan Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembentukan keyakinan kelas yang keempat, tertib. Tertib itu sudah mencangkup memakai pakaian sesuai dengan harinya, atribut upacara lengkap, datang tepat waktu, melaksanakan piket, seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi ketika ada anak yang berkelahi seumpamanya, saya melaksanakan restitusi. Salah satu yang saya katakan itu, apakah itu berkelahi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Maka anak-anak akan flashback, mengingat, oh iya ternyata ketika saya berkelahi itu saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Saya tidak menghargai teman. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya tanya dulu, apa perbedaan antara keyakinan atau kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Monggo ada yang kersa menjawab. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Monggo. Kesepakatan itu apa yang akan kita lakukan, yaitu untuk kita membuat keyakinan. Kalau sudah ada kesepakatan, otomatis keyakinan itu akan berjalan. Jadi sebelum keyakinan itu ada, kesepakatan itu yang harus dibuat, karena itu sebuah proses untuk berprogres dalam keyakinan. Mungkin Bu Christine bisa menyuarakan pendapatnya. Menurut Ibu, apa perbedaan antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Ya, saya beri waktu dulu. Ya, Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati secara bersama satu lingkup satu kelas. Tetapi kalau peraturan itu sudah ditetapkan sebelum adanya keyakinan kelas. mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Nani dan Bu Christine yang sudah menjawab. Iya, betul sekali Bapak Ibu Guru. Jadi perbedaan antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas, kalau kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid dan guru atas hasil rembuk urun musyawarah bersama, sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh sepihak, oleh guru. Biasanya ada peraturan kelas dulu, baru nanti dibuat kesepakatan kelas. Namun dalam menyelesaikan persoalan, baiknya kita menggunakan kesepakatan kelas, seperti itu.
Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dari segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti itu. Untuk tahap yang pertama, menstabilkan identitas, kita sebagai guru tidak boleh langsung menjudge murid. Kamu bodoh, kamu salah, kamu selalu saja keliru, kamu mesti setiap hari membuat ibu jengkel. Tidak seperti itu, melainkan kita membuat murid itu menjadi orang yang bangkit dari kesalahannya. Misalnya, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu buat, seperti itu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tadi kita sudah mempresentasikan tentang kebutuhan dasar dan motivasi. Jadi setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan murid itu pasti ada tujuannya, dan murid pasti melaksanakan suatu yang baik pada waktu yang tepat. Nah, kata-kata yang bisa kita ucapkan itu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah hal yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya, nah, langkah pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, jika kita mengkritik, kita menggunakan kalimat-kalimat yang semakin membuat dia jatuh, itu justru akan meninggalkan rasa gagal atau kegagalan dalam diri murid. Seperti itu. Ya, oleh karena itu kita jangan langsung mengkritik anak dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka semakin gagal, tapi lakukanlah refleksi dengan kalimat, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kalimat-kalimat refleksi yang bisa kita ucapkan dalam tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya, Pak Rizky. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip semua tindakan yang dilakukan murid untuk melakukan kebutuhan dasarnya, restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, contoh kalimat validasi, seumpamanya ketika ada anak yang berkelahi, kita bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terus ketika anak diejek nama orang tuanya, seumpamanya, kita bisa mengatakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahnya dengan sikap yang baru. Next. Nah, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi internal. Maka ketika langkah pertama dan langkah kedua itu sudah kita laksanakan, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bisa berpindah serta belajar untuk menjadi yang dia inginkan. Contoh kalimat validasi pada tahap menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini saya punya pelaksanaan segitiga restitusi, tapi saya tampilkan skripnya. Mungkin ada yang mau berperan sebagai muridnya. Ya, Pak Agung jadi murid. Jadi murid. Murid, Bu Nani murid, Pak Agung guru. Agung guru. Gurunya siapa? Monggo silakan, di sini ada contoh pelaksanakan segitiga. Pak Rizky di sini, Bu sebagai murid, sebagai Budi, dan Bu Nani sebagai Bu Arum. Ini adalah situasinya, contohnya. Silakan di bacanya. Iya, ini situasinya, ceritanya. Nanti ada dialognya seperti ini. Nah, ini nanti Selamat pagi Budi. silakan Pak Rizky. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 2 Kwaren mengadakan berbagai kegiatan perlombaan. Sebelum acara dimulai, Bu Arum mengajak murid kelas 5 untuk berfoto bersama dan menguploadnya di grup wali murid. Tiba-tiba Bu Arum mendapatkan pesan WhatsApp dari Ibu Budi yang mempertanyakan kenapa Budi tidak ada dalam foto tersebut. Kemudian Bu Arum menjelaskan bahwa pada hari itu Budi tidak berangkat tanpa alasan atau alfa. Ibu Budi kaget mendengar hal tersebut. Hari berikutnya Bu Arum memanggil Budi ke kantor untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut. Ya, benar ini. Selamat pagi Budi. Selamat pagi Bu Arum. Budi, kemarin waktu peringatan Hari Pendidikan Nasional, kamu tidak datang ke sekolah. Coba deh ceritakan, kamu tidak datang kenapa? Iya Bu, kemarin saya bangun kesiangan Bu. Badan saya sakit semua saat bangun tidur. Tidak berangkat sekolah tidak apa-apa nak, asalkan alasannya jelas dan memberitahu Bu Arum sebagai wali kelas. Jadi harus ada izin dari orang tua biar orang tua tidak bingung. Baik Bu. Apakah ibu kamu tahu jika kemarin kamu tidak berangkat sekolah Bu? Tidak Bu. Ibu saya pergi bekerja dari pagi. Saya di rumah bersama ayah. Ayah mengasuh adik saya Bu. Sebenarnya di sini Bu Arum itu tidak menanyakan kesalahan, salahnya di mana, kenapa. Cuma lain kali kalau kamu tidak berangkat, kamu harus izin sama Bu Arum dan juga memberi kabar sama ibu agar ibu juga tidak khawatir dan ibu juga tidak konfirmasi ke Bu Arum. Karena apa? Pada saat itu ada foto yang diupload oleh Bu Arum di grup kelas. Ternyata kamu tidak kelihatan, ibumu bingung. Kenapa? Kemana kamu Budi? Begitu. Iya Bu. Jika kamu tidak berangkat sekolah tanpa alasan, apakah sesuai dengan kesepakatan sekolah? Sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, itu kan sudah jadi kontrak belajar kita. Tidak Bu, saya tidak tertib.
bagaimana baiknya dalam menyelesaikan persoalan ini? Coba nak ceritakan. Saya akan bangun lebih awal, kemudian berangkat sekolah. Jika saya tidak berangkat sekolah, saya akan minta tolong bapak atau ibu saya untuk memberi pesan kepada dua roh. Nah, mulai sekarang Budi, ya, terapkan kesepakatan itu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Bu Arum berharap Budi bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Ini adalah kejadian yang positif dan juga negatif. Tapi kamu ambil positifnya ya nak ya, jangan diulang lagi. Ya, Bu. Hari berikutnya Budi sudah aktif berangkat sekolah. Ibunya juga berterima kasih karena Budi sudah diberikan bimbingan. Saya sudah menampilkan skrip atau dialog segitiga restitusi. Terima kasih kepada Bu Nani yang sudah memerankan Bu Arum dan Pak Rizky yang sudah memerankan Budi. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu Guru. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu Guru. Besok kalau ada permasalahan yang ditemukan di kelas, jangan langsung memberikan hukuman, tapi bisa dengan segitiga restitusi. Nah, penutup dari saya, setelah melaksanakan penyebaran pemahaman dan pengalaman ini, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru untuk senantiasa mengoptimalkan kemampuannya yang dimiliki, saling bekerja sama, saling mendukung, dan saling belajar dengan warga sekolah, sehingga akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dan pada akhirnya akan menumbuhkan budaya positif. Demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, untuk mengeklik atau mencari di Google Quizzes. Nah, silakan Bapak Ibu klik join my quiz. Biasanya ada di bawahnya quizzes. Ada join my quiz. Kemudian silakan nama Bapak Ibu diinput pada kolom. Ya, betul sekali. Namanya. Iya. Kemudian kalau sudah silakan masuk dengan kode yang ada yaitu 661975. Pak Agung, Bu Mela sudah? Ya. Pak Rizky? Ya. Oh ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ya, Pak Rizky kembali memulai. Wah, disusul oleh Bu Kristiana. Pak Agung mulai naik. Pak Rizky kembali menyusul. Bu Kris lagi. Ini masih ada, Pak Agung masih ada soal yang belum dikerjakan. Masih hitam. Sudah 10 soal, sudah mengerjakan 10 soal. Nanti ada peringkatnya Bu Kris. Ya, itu dia dikerjakan. Iya, dikerjakan aku. Kan boleh dikerjakan lagi boleh. Deng 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 deng. Iya. Ini dia hasilnya, juara 3 Pak Agung, juara 2 Bu Mela, dan juara 1 Bu Kristi. Terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu Guru untuk sesi sesi berbagi pemahaman dan pengalaman. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bu Nani selaku MC.
keempat yaitu lain-lain, sesi tanya jawab. Mohon untuk Bapak Ibu Guru bisa bertanya kepada Ibu Arum Anissa Putri, SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Pak Rizky derek yang PPT yang depan tadi yang judul. Nanti ini sharing-sharing saja sifatnya, barangkali saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa dibantu seperti itu. Monggo Bu, ya silakan Bu Kristi. Ya boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dan melihat presentasi Bu Arum pada hari ini, alhamdulillah saya juga banyak sekali ilmu yang saya bisa dapatkan dari presentasi Bu Arum dan membuat saya bisa koreksi diri, khususnya sebagai guru kelas 2 yang notabene banyak sekali anak-anak kelas bawah ya Bu Arum. Nah, kalau tadi pada penjelasan Bu Arum itu yang membuat saya menarik pertanyaan, apa dan menurut Bu Arum di dalam pembelajaran khususnya saya pribadi atau guru kelas bawah atau kelas atas, dalam pembelajaran guru seringkali menghadapi kesulitan karena anak ada 1 atau 2 anak yang kadang menuntut kita untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Sedangkan kan kita tidak mungkin memberikan perhatian khusus kepada si A, walaupun si A itu membutuhkan perhatian kita yang lebih karena kita banyak sekali anak di kelas itu baru. Apakah kasih sayang atau bentuk perhatian yang kita berikan itu kepada murid termasuk bagian dari penghargaan atau imbalan? Begitu Bu Arum, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kris atas pertanyaannya mengenai kasih sayang yang guru berikan kepada murid. Kita sebagai pendidik itu memang sudah diamanai oleh orang tua murid untuk mendidik putra-putrinya selama di sekolah. Jadi sebagai guru naluri kita memang memberikan kasih sayang, memberikan rasa cinta, memberikan perhatian kita kepada murid. Nah, ketika kita itu cinta, sayang dengan murid, maka nanti juga akan ada feedbacknya berupa anak-anak juga sayang dengan kita seperti itu. Nah, kalau perhatian yang kita berikan itu memang sudah kewajiban, sudah naluri, sudah memang kita sebagai guru harus memberikan kasih sayang kepada murid. Apakah kasih sayang itu termasuk penghargaan? Kalau menurut saya, asalkan kasih sayang itu diberikan sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan, tidak memanjakan, tidak terlalu seperti itu bukan termasuk penghargaan, tapi memang sudah kewajiban kita sebagai guru untuk memberikan kasih sayang. Nah, jikalau dalam kita memberikan kasih sayang itu kok terlalu berlebihan, terlalu menganak emaskan, terlalu mengistimewakan, baru itu yang bisa disebut sebagai penghargaan. Seperti itu ya Bu Kris. Ya, terima kasih Bu Kris. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arum, saya menanyakan kenakalan murid yang pernah Anda temui selama mengajar selama ini dan bagaimanakah solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mela atas pertanyaannya. Jujur Bapak Ibu Guru, dibandingkan dengan Bapak Ibu Guru sekalian, itu tahun mengajar saya itu
masih sedikit. Saya baru 7 tahun mengajar. Kenakalan murid yang paling nakal yang pernah saya hadapi itu berkelahi. Jujur saja, ketika berkelahi itu biasanya saya meminta tolong bapak guru olahraga atau bapak guru, karena jujur tubuh saya ini kecil. Kalau saya dulu pernah melerai itu malah tangan anak itu terlalu kuat ternyata anak-anak kalau berkelahi. Biasanya saya untuk melerai minta tolong bapak guru. Nah, setelah anak-anak sudah lerem, sudah dilerai, baru saya panggil. Saya dekati secara individu, saya berikan pemahaman dan saya lakukan 3 restitusi tadi itu, Bu Mila. Karena ketika anak-anak berkelahi dikerumuni oleh teman-temannya, lalu saya di situ tuh justru malah terpancing emosi ya Bu Nani. Kalau tidak ya saya malah kewalahan seperti itu. Jadi kalau sudah lerem baru nanti saya panggil, saya berikan 3 restitusi. Terima kasih Bu Mela. Monggo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Arum, ini saya mau bertanya. Terkadang untuk mendisiplinkan siswa, ada guru yang masih menggunakan sanksi atau hukuman. Tujuannya adalah agar jerah atau tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Menurut Bu Arum, bagaimana sikap Bu Arum atau kita sebagai guru jika di sekolah masih ada salah satu guru menggunakan cara seperti itu? Terima kasih Bu Arum. Terima kasih sekali Bu Nani. Kalau saya, karena dalam sekolah itu banyak guru, banyak kepribadian seperti itu, mungkin langkah pertama yang bisa saya lakukan yaitu membagikan melalui forum seperti ini. Mungkin ini hanya hal kecil yang saya harapkan itu bisa berdampak besar kepada guru yang bersangkutan. Oh iya, ternyata hukuman yang selama ini saya lakukan itu kurang tepat seperti itu. Ada langkah lain yang bisa saya lakukan. Pun demikian, kalau seumpama memang guru tersebut sering menggunakan hukuman, baiknya Bapak Ibu guru beserta Ibu Kepala Sekolah itu membuat keyakinan sekolah yang salah satunya berisi bagaimana jika dalam menghadapi tindakan murid itu guru menggunakan posisi manajer seperti itu. Itu jujur saja Bu Nani, kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru lain dalam kita melaksanakan pembelajaran, dalam mendidik anak itu memang diperlukan Bu Nani. Kalau saya hanya bisa memberikan seperti ini Bu Nani, forum diskusi bersama. Mungkin kalau ada Bu Kepala Sekolah baru bisa dibuatkan kesepakatan sekolah bagi seluruh dewan guru. Seperti itu Bu Nani. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Ini karena waktunya sudah siang, maka saya kembalikan kepada Bu Nani selaku MC. Bapak Ibu guru, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dimana pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Arum Anissa Putri yang begitu indah dan bisa sebagai pembelajaran untuk kita sebagai pendidik. Semoga diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Arum Anissa bisa menggerakkan komunitas belajar baik dari dalam maupun dari luar sekolah, juga bisa memiliki orientasi ke depan, mampu memberikan pencerahan, memberi daya tarik, spirit yang nantinya mampu menawarkan energi pada kami teman sejawat. Ya, tentunya itu yang kita harapkan. Acara demi acara sudah kita lalui, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan seterusnya CGP yang dilakukan oleh Ibu Arum Anissa
akan berhasil dengan baik dan akan bisa memotivasi guru-guru yang lain yang nantinya akan juga mendapat amanah atau tiket untuk menjadi guru penggerak. Amin. Dan tentunya saya sebagai pembawa acara mungkin banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, Ibu Kepala Sekolah, mohon dimaafkan. Diseminasi budaya positif Sabtu 8 Juli 2024 telah selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.